Halo gengs, ketemu lagi bersama saya Justin di sini dalam pembelajaran mengenai metode pengumpulan data dan analisis data. Sebelum kita lebih dalam dan lebih lanjut membahas analisis data di kelas-kelas berikutnya, yuk kita belajar terlebih dahulu kaitannya dengan kuesioner. Yang akan kita bahas dalam topik ini yaitu pendahuluan, yaitu berkaitan dengan apa itu kuesioner, kemudian asal kuesioner, pengembangan kuesioner, dan penggunaan kuesioner. Oke, berbicara soal kuesioner, bagi teman-teman yang mulai masuk dalam tahap skripsi pada semester akhir, biasanya akan bertemu dalam pembuatan proposal penelitian. Nah, kalau sudah masuk dalam tahap ini, salah satu alat yang akan digunakan atau yang sering digunakan, terutama penelitian-penelitian survei, yang sering digunakan adalah kuesioner. Nah, dalam topik ini kita akan membahas bagaimana kuesioner dibangun dan digunakan untuk mendapatkan data. Oke, kita lihat di slide. Kuesioner itu merupakan teknik terbaik untuk mendapatkan data dari responden-responden yang jumlahnya banyak, yaitu lokasinya tersebar secara geografis. Kemudian, kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data dapat berasal dari kuesioner yang dikembangkan sendiri atau dari kuesioner sejenis yang sudah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Mengembangkan kuesioner itu bukan hal yang mudah sebenarnya ya. Dibutuhkan pengetahuan yang baik, pengetahuan terkait teori-teori tentang survei yang akan kita lakukan, dan pengukuran yang mendalam. Nah, membuat kuesioner ini membutuhkan waktu yang cukup banyak, tidak singkat ya. Nah, bagi kalian yang tidak memiliki waktu cukup, kemudian yang ingin mudah dan cepat, bisa saja kita menggunakan kuesioner sejenis yang relevan yang sudah tersedia dari peneliti-peneliti sebelumnya. Tentu saja dapat disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, sayangnya kalau penelitian kita belum dibangun atau belum dikembangkan sebelumnya kuesionernya oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka mau nggak mau kita sebagai peneliti harus mengembangkan kuesioner. Nah, dalam pengembangan kuesioner ada 5 tahap yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, kita memahami latar belakang survei. Kemudian mengembangkan yang namanya kerangka konsep, dari kerangka konsep ke operasional kuesioner, kemudian melakukan yang namanya purwa uji atau lebih dikenal dengan pretest. Kemudian menulis kuesionernya sendiri, mendesain secara visual, kemudian meminta ulasan pakar. Nah, berikut tahap-tahap tersebut dapat kita lihat dalam bagian proses pembuatan kuesioner yang ada di layar. Pertama yang perlu kita tahu sebelum membuat kuesioner yaitu memahami latar belakang survei. Kemudian apa yang dimaksud dalam memahami latar belakang survei? Yaitu kita memahami awal mengapa kita melakukan survei. Nah, di dalam tahap ini yang kita lakukan adalah memahami pertanyaan-pertanyaan penelitian, memahami tujuan penelitian, dan hipotesis-hipotesis yang akan diuji. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi desain yang akan kita buat.
Selain itu, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu siapa yang menjadi responden atau siapa responden yang akan kita teliti atau kita pilih. Latar belakangnya bagaimana, tingkat pendidikannya apa, dan akses terhadap responden. Kenapa kita harus memperhatikan hal tersebut? Ya, karena pemahaman responden akan menentukan metode pemilihan sampel dari responden. Pada tahap memahami latar belakang survei, ini merupakan tahap pemahaman di level yang namanya level teoritis. Berikutnya adalah mengembangkan kerangka teoris untuk mendukung pembentukan survei. Kerangka teoritis di survei dibentuk dari kerangka konsep-konsep yang akan digunakan di survei. Yang kemudian untuk mengembangkan kerangka konseptual, proses konsepkan tujuan-tujuan pertanyaan dan hipotesis-hipotesis penelitian ini disebut dengan konseptualisasi. Nah, kerangka konsep ini perlu dioperasionalkan supaya dapat diukur dengan data yang diuji hasilnya. Proses mengoperasionalkan konsep menjadi indikator-indikator terukur disebut dengan operasionalisasi. Jadi, konseptual merupakan pembentukan konsep dan definisi subdomain, sedangkan operasional itu merupakan terjemahan dari konsep teoritis ke dalam variabel-variabel yang diamati dengan menentukan indikator empiris untuk konsep dan subdomain. Nah, dalam membuat kuesioner terdapat dua proses penting, yaitu proses konseptualisasi dan proses operasionalisasi. Dalam kedua proses ini dilakukan dengan yang namanya dukungan literatur yang ada. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan kajian-kajian literatur. Jadi, yang jadi kunci di sini adalah banyak-banyaklah membaca buku dan hasil-hasil penelitian sejenis atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Dari literatur-literatur yang ada sebelumnya, kita bisa memperoleh informasi mengenai teori-teori yang relevan, konsep konstruknya, variabelnya, pertanyaan surveinya yang sudah digunakan penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian apa yang sudah kita baca dapat digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian kita. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan survei yang sudah digunakan dalam penelitian sebelumnya bisa bermanfaat untuk mengoperasionalkan konsep. Nah, kalau Anda membaca buku atau literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah literatur yang kita baca memuat survei yang hampir sama atau sebanding dengan apa yang akan kita kembangkan atau kita teliti. Kemudian, apa jenis uji yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dan bagaimana hasilnya?
Kemudian yang perlu dilihat lagi bagaimana rekomendasinya. Apakah ada saran, ada rekomendasi kaitannya dengan desainnya mungkin gitu ya. Kemudian pada tahap berikutnya dari literatur yang kita kaji, ini masih level teoritis penelitian, kita lakukan yang namanya proses konseptualisasi. Ini proses konseptualisasi, ini ada sedikit typo, proses bukan proses ya. Pada proses konseptualisasi dengan mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan penelitian kita sehingga muncul konsep penelitian. Dari konsep belum dapat diukur dengan jelas. Nah, agar konsep ini dapat diukur, maka kita harus dapat menjabarkan dalam level operasional. Yaitu nanti ada yang namanya proses operasional. Dilakukan dengan menjabarkan konsep-konsep ini dijabarkan menjadi indikator-indikator. Nah, indikator-indikator tersebut dapat berupa pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan yang terukur. Misalnya, kita ingin mengukur pengetahuan dengan kejadian sebuah penyakit. Nah, pengetahuan itu dari kita baca terlebih dahulu secara teoritis sehingga nanti kita muncul konsep di mana pengetahuan ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Sehingga kita bisa membuat indikator pengetahuan dalam pertanyaan. Contohnya, dalam kuesioner untuk menggambarkan pengetahuan, maka kuesioner itu harus berisi apa definisi penyakit, penyebab penyakit, gejala dan tanda, pengobatan, pencegahan, dan lain-lain. Setelah tahap mengembangkan kerangka konsep, maka tahap berikutnya adalah melakukan purwa uji. Nah, tahap mengembangkan kerangka konsep setelah itu melakukan purwa uji. Purwa uji ini sering kita sebut sebagai pretest. Purwa uji ini merupakan uji sebelum atau purwa gitu ya, dilakukan terhadap responden yang sebenarnya. Akan sangat membuang energi jika kuesioner yang sudah kita bagikan kepada responden, tetapi ternyata kuesioner tersebut masih bermasalah karena kita tidak melakukan yang namanya purwa uji. Oleh karena itu, sebelum kuesioner dibagikan kepada responden, pada responden penelitian kita, maka kita harus pastikan atau yakinkan bahwa kuesioner tersebut sudah valid dan reliable. Intinya adalah pada tahap ini kita uji coba kuesioner sebelum dibagikan kepada responden yang sebenarnya. Uji kuesioner pada tahap ini dilakukan untuk melihat pada tahap ini purwa uji untuk melihat validitas isi atau content validity, di mana uji validitas isi digunakan untuk menguji seberapa besar item-item di dalam kuesioner mewakili konsep-konsep yang akan diukur. Untuk dapat menentukan apakah item-item pertanyaan sudah sesuai dengan konsep teori, uji validitas isi ini biasanya dilakukan dengan cara
dengan cara meminta pendapat dari pakar, di mana validitas isi memuat tes yang menguji isi yang relevan dengan tujuan yang akan diukur. Berikutnya adalah menulis item-item pertanyaan. Dari melakukan uji ini, kita menulis kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan di kuesioner merupakan sekumpulan kata-kata yang meminta responden untuk memberikan informasi, sehingga pertanyaan dalam kuesioner akan menentukan bagaimana responden akan menafsirkan dan menjawabnya. Cara kita bertanya di item-item kuesioner akan berdampak pada perilaku responden dalam menjawabnya, dan selanjutnya akan berdampak pada kualitas data yang diperoleh. Ini hati-hati, kita garis bawahin bahwa menulis kuesioner ini berkaitan dengan respon dari si responden, maka akan berdampak pada kualitas data yang diperoleh. Nah, pertanyaan pada kuesioner harus memberikan kontribusi untuk meminimalkan kesalahan karena kualitas kuesionernya, dan karena berkaitan dengan jawaban responden. Penulisan dan format pertanyaan yang baik menjadi penting untuk mencapai kuesioner yang berkualitas, dan untuk meminimalkan kesalahan di kuesioner, kita harus memperhatikan jenis pertanyaan yang akan digunakan, format pertanyaan, dan frasenya. Nah, nanti di topik berikutnya kita akan membahas kaitannya dengan jenis pertanyaan, format, dan frase pertanyaan. Ini nanti kita akan bahas tersendiri ya. Pada proses berikutnya adalah mendesain. Setelah menulis pertanyaan, kuesioner, kita mendesain. Proses mendesain untuk hasil yang valid dan reliable, mendesain kuesioner harus memastikan bahwa setiap responden menerima stimulus atau rangsangan yang sama dengan cara yang sama. Itu ya, satu kuesioner ini akan mengukur dengan cara yang sama pada setiap responden. Menurut sudut pandang kognitif, pertanyaan dalam kuesioner menyajikan rangsangan verbal bagi responden untuk menjawab. Selain rangsangan verbal, ada rangsangan visual juga diperlukan untuk memastikan responden tertarik untuk menjawab kuesioner dengan lebih bersemangat lagi. Ya. Nah, rangsangan verbal diperoleh dari kata-kata pertanyaan, urutan kata dalam pertanyaan, dan urutan pertanyaan. Telah banyak menjadi perhatian di dalam literatur. Jadi kalau kita baca-baca literatur, ternyata penting sekali untuk kita lihat kata-kata pertanyaan, urutan kata, bahkan urutan pertanyaan. Kemudian rangsangan visual juga penting dan tidak boleh dianggap remeh. Nah, rangsangan visual diperoleh dari desain visual kuesioner. Proses berikutnya lagi adalah meminta ulasan pakar. Meminta ulasan pakar merupakan diskusi para pakar mengenai rancangan kuesioner dan umpan balik lebih detail pada instrumen survei. Nah, ulasan pakar bisa didapat dengan dua cara, yaitu dengan diskusi yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Nah, ulasan pakar bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan dari analisis survei kita. Setelah mendapatkan ulasan pakar, maka dapat dilakukan penggunaan kuesioner
atau kita uji instrumen. Uji instrumen yang dimaksud yaitu untuk menguji lebih lanjut kaitannya dengan validitas dan reliabilitas. Kalau di awal ada proses purwa uji, lebih pada uji valid dan reliable menggunakan ulasan pakar. Pada uji instrumen, ini berbicara reliabilitas dan validitas diuji menggunakan responden-responden. Kemudian dilakukan uji yang namanya uji pilot. Uji pilot ini dibagi menjadi dua. Beberapa pakar seperti Murray dan Benz-Basat menggunakan dua uji pilot, di mana sasaran uji pilot awal adalah untuk meyakinkan bahwa item-item kuesioner telah mencukupi, benar dan dapat dipahami, dan untuk menilai reliabilitas awal dari skalanya. Kemudian uji pilot kedua ini merupakan uji pilot skala penuh, yang dimaksud yaitu untuk menguji tingkatan reliabilitas lebih lanjut untuk lanjut dengan menggunakan responden yang memiliki latar belakang yang sama dengan populasi target dari penelitian kita. Atau ya kita uji instrumen tersebut bukan pada responden yang sebenarnya, masih pada responden yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan penelitian yang kita maksud. Setelah dilakukan uji pilot uji pilot awal dan skala penuh, berikutnya adalah uji lapangan, di mana uji lapangan adalah menguji yang menggunakan data lapangan yang benar-benar digunakan dalam penelitian atau data yang diambil dari responden yang sebenarnya. Sehingga setelah proses pembuatan selesai, kuesioner bisa dipakai, bisa dilakukan analisis data. Sampai di sini saya akhiri dulu berbicara soal kuesioner. Kita akan lanjut di kelas-kelas berikutnya. Sampai jumpa.